ini kok banyak banget ya lawan arah gitu, termasuk angkot. Ini menjemputi konten kreator. Iya, Sampai warga sekitar pun mendukung mendukung yang lawan arah kan. Iya. Bersifat kayak main hakim sendiri, pemukulan, pengeroyokan, lempar Oke. alat ke Ada Lempar fitnah di alat, dalam pengeroyokan. sana. Udah Iya, sempet. jadi Tapi buktinya beberapa hari setelah ini ada kejadian tragedi Lenteng Agung. Serem banget gak sih? Ya ampun. Ini tuh helmnya sampai copot. Gue udah subscribe Rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe Rumah Bugito. Begitu. Berhati-hatilah saat berkendara. Takut banget. Baru kemarin kan lagi viral ya kasus yang jadi ada konten creator di Tebet. Dia itu bikin konten ngejegat-jegatin orang yang lawan arah. Oh. Nah, tuh dia tuh hampir digebukin sama oknum-oknum lah istilahnya. Tapi rame banget nih, sampai kayak hampir dikeroyok gitu kan. Pokoknya istilahnya kayak gitu. Terus baru-baru ini terjadi tuh kecelakaan 7 motor ditabrak truk gara-gara lawan arah. Itu bener-bener kebetulan banget. Kebetulan banget. Nih, kita langsung aja lihat yang kreatornya hampir digeruduk warga. Nih. Ini menjemputi konten kreator. Iya, jadi tuh dia beberapa orang gitu loh. Dia juga, jadi dia mempertahankan hak pejalan kaki. Nih, youtubernya Laurendra Hutagalung. Tuh kan, udah kayak maling ayam gak sih? No, pengguna jalan ini kalau kita lihat sebenarnya ijo-ijo ya mostly ya. Cuma kita nggak tahu, mungkin ada yang kepo juga terus intinya nonton doang atau kita nggak tahu lah ya. Cuma intinya tuh ini oknum gitu, nggak semuanya kayak gini gitu. Dan katanya, penyebab keramaian apa katanya? Karena adanya edukasi ke pengendara motor tentang lawan arah. Oh iya. Jadi kalau ngeliat konten-kontennya dia itu, dia ngalangin orang yang lagi lawan arah terus suruh muter gitu. Terus kayak gak boleh lo lawan arah gitu-gitu. Nah, niatnya baik berarti. Niatnya baik tapi bikin kesel orang-orang. Karena kan mungkin jauh kalau nggak lawan arah, harus ini itu deket kok situ doang gitu. Serem banget gak sih? Udah berasa maling. Iya gak sih? Udah mau dihakimi tuh. Mau dihakimi nyaris dihakimi kan. massa, mau dipukulin. Tapi sempet langsung diselamatkan polisi dan udah diinin sama polisi, diredam sama polisi gitu. Untung polisinya cepet datang. Ya, nah dia juga sempat diundang ke FYP buat nyeritain sedikit nih tentang kejadiannya saat ini. Tapi sebelum ke situ mungkin kita ngelihat berita yang baru-baru ini terjadi dulu ya, yang ada kecelakaan itu gara-gara lawan arah 7 motor. Nih di detik.com udah ada, di Twitter. Nah, akhirnya yang ditakutkan terjadi kan, lawan arah itu bahaya detikers. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran buat orang-orang yang masih bisa berpikir ya. Butuh berapa nyawa lagi untuk jadi pengingat. Serem banget gak sih? Ya ampun. Ini tuh helmnya sampai copot. Terus sampai rusak nih. Soalnya ditabraknya sama truk, bukan sekedar minibus loh. Terus juga kalau truk kan nggak bisa main asal ngerem ya, nggak bisa. Bener, gak ada kayak yang motor, gak kayak bener. mobil. Dia kan bawanya berat, bawanya. Kalau kita ngelihat juga di sini ini, kayak bawa batako atau apa ya? Udah sampai gap, sampai Wah, masuk. iya sampai. Waduh, serem banget. Ini udah 3 nih. Udah 3. Kita nggak tahu, mungkin ada yang dikolong atau gimana gitu. Sudah ditangani truk bermuatan bata menabrak 7 pengendara bermotor. Pokoknya udah dievakuasi ya. Supir truknya udah diamankan. Nah, tapi ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, ini di Lenteng Agung ya kejadiannya. Lapor polisi itu katanya. Nah, jadi tuh ini gara-gara lawan arah guys, karena udah jelas nih, udah ada beritanya. Kalau polisi itu pulangkan sopir truk tabrak motor lawan arah di Lenteng Agung. Mungkin karena memang supirnya terbukti tidak bersalah. Iya, karena kan dia kan ya di jalurnya dia. Kan. Nah, ini yang menarik juga nih. Jadi para korban yang kecelakaan tadi itu tidak dapat uang santunan gitu. Ini alasannya.
seperti korban kecelakaan tunggal, mereka yang melintas tanpa mengindahkan palang pintu kereta api, yang terlibat dalam kegiatan kriminal, melarikan diri dengan kecepatan tinggi, terbukti dalam keadaan mabuk, mengalami kecelakaan dan sengaja bunuh diri atau percobaan bunuh diri, serta korban kecelakaan karena berpartisipasi dalam perlombaan kecepatan. Pokoknya intinya kayak sesuatu yang istilahnya disebabkan diri sendiri nggak sih, ya yang berbahaya juga gitu-gitu. Atau karena tidak mengindahkan rambu-rambu ya kan, peraturan jalan. Bener, bisa jadi kayak gitu guys, sedih banget memang. Dan ini masuk ke twitternya dramaojol.id. Kalau kita ngelihat komen-komennya, ini videonya basically sama kayak yang tadi di Detik ya. Pokoknya kejadian setelahnya gitu. Miris banget sih memang gitu. Agak serem juga, jadi kayak nggak usah nonton berkali-kali gitu ya. Nih, 7 pemotor lawan arah nabrak truk. Supir truk berstatus sebagai saksi dan juga sudah dipulangkan. Tadi ya, Jasa Raja pun menolak memberi santunan terhadap 7 pemotor lawan arah tersebut. Yang tadi ya, itu 2 itu tuh menarik banget. Supirnya lolos, nggak diberi dapat santunan. Kalian sepeda motor itu jangan jadikan macet itu sebagai alasan. Iya, deket sebagai alasan. Iya, sebagai alasan, nggak mau pakai helm. Intinya mah taati peraturan gitu ya, dari hal sekecil apapun gitu. Kayak naik ke trotoar. Bener. Ya kan, apa kayak kadang aja kita masih suka hati-hati bawa motor pelan, masih bisa ketabrak, masih bisa inian orang. Iya, ya ditabrak orang dari belakang, dari samping. Iya, apalagi kalau kita nggak hati-hati kan, kayak kita gini. nggak hati-hati. Nih, gue pernah di posisi jalur yang bener, naik mobil, tiba-tiba ada motor rombongan keluar dari gang langsung lawan arah pas di depan gue nggak mau minggir, malah mereka yang teriak misu-misu sampai gebrak kap mobil gue. Kesannya jadi gue yang salah, karena dongkol gue malah matiin mesin mobil gue. Akhirnya mereka terpaksa putar balik. Mau heran, tapi SDM 62 emang masih banyak yang rendah. Aduh. Tapi kadang memang gitu sih. Kadang memang gitu. Iya, bisa kita lihat dari kasus yang sebelumnya yang konten creator ngecegat apa tuh namanya, ngecegat para pelawan arus, yang disuruh balik. tapi malah hampir digebukin. Aduh, itu serem banget. Soalnya intinya kadang, kan masa itu udah masa loh, berarti iya, orang lebih banyak yang berpikiran kayak gitu, Mas. Soalnya sekarang kan kalau kita kan banyak yang mikir kayak walaupun yang kecil salah, pasti yang disalahin yang besar kan. Iya. Iya kan, kadang motor sama mobil, walaupun motornya salah, mobil yang disalahkan. Iya, kadang-kadang. Biasanya kan kadang-kadang gitu. Iya, tapi harus melihat frame yang lebih besar juga ya, kayak siapa yang sebenarnya melanggar lalu lintas yang pertama, yang tidak sesuai cara mengendarainya. Terus juga ya itu tadi, kayak kalau udah udah susah aja udah gitu. Susah sih. Yang salah bisa jadi benar gitu loh. Pola pikir ya. Yang benar bisa disalah-salahin gitu. Nah, penting pola pikir guys, pola pikir. Jangan nunggu sampai kejadian ke kita. Benar. Ada yang mention nih, mana ojol yang kemarin mau ngeroyok YouTuber yang bikin konten lawan arah? Hilang. No comment ya, no comment. Nah, jadilah seperti bapak yang baju hijau nih. Iya. Yang di sini menolong, lebih baik menolong. Kita nggak tahu ya itu korban atau masih di sini masih rancu, dan sebenarnya berita-berita tentang korban dari kecelakaan ini tuh masih minim banget ya. Iya. Jadi kayak memang fokus ke kesalahannya aja sih, kayak ya better dijauhi gitu loh. Ini soalnya 7 loh, bukan 1. Soalnya kayak, umumnya biasa 1 kan. Iya. Biasa truk dan motor, truk dan mobil. Ini 7. Aduh, dan yang lebih menariknya lagi, nih di Twitter ada yang nge-share kondisi terkini Jalan Lenteng Agung sudah ada petugas antisipasi pemotor lawan arah. Jadi tetap ada yang lawan arah, jadi sampai harus diawasin. Teman dari petugas ya, di dari sub petugas. Mau diklik sih. Ini di sub kan ya, tuh di sub. Ada tim gabungan dari kepolisian. Iya. Untuk menangani pelawan arah. Tapi ntar kita nggak tahu apakah ketika polisinya pergi udah nggak ada, udah jalan, kasusnya udah reda, polisinya udah nggak jaga lagi, apakah masih ada yang lawan arah? Tapi biasa kalau pemotor nih ngeyelnya gitu. Iya. Kalau udah ada petugas baru nurut. Bener. Kalau nggak ada petugas, nah makanya balik lagi. Tilang offline diadain lagi kan, gara-gara tilang online nggak takut, nggak bikin orang tuh karena takut. Katanya banyak yang ini juga kan, dulu kan rumornya kan katanya karena tilang online banyak yang ganti plat kan. Iya. Jadi banyak, waktu ditilang pas dicari pokoknya namanya cari jalan tikus gitu ya. Akan tetapi ini nggak pakai helm. Masih banyak yang lawan arus. Walaupun di depan ada polisi, masih banyak yang lawan arah. Wah, Ini anak sekolah. benar-benar ini nggak pakai helm. ini benar-benar mencerminkan tadi ya,
Maksudnya Iya. kayak pas ada polisinya aja yang ini kayaknya putar balik gara-gara yang lihat di depan ada polisi juga nggak sih? Aduh, udah baru ada kejadian kayak kemarin masih aja gitu. Aduh. Kadang kita juga walaupun yang kayak gini nih pasti pemotor yang di sebelah kiri tuh pada kesel Iya. tuh. Nah, balik lagi nih ke content creator yang tadi sempet aku ceritain tuh, yang dia hampir dikeroyok sama warga. Dia tuh didatengin kan ke FYP Trans 7 dan dia nyeritain sedikit pengalaman dia dan gimana sebenarnya kejadiannya kemarin tuh. Ini kita langsung nonton aja kali ya. Let's Nah, go. tadi juga di videonya mukanya udah tegang kan, Iya. karena udah banyak masanya. Iya, tapi gimana? Meskipun dia benar, Iya kalau udah masanya ketika udah masanya udah banyak. bilang salah, ya udah salah. Sama aja kayak ini nggak sih, kayak misalnya ada orang ketangkep maling, itu sebenarnya dia bukan maling, tapi kayak saya bukan maling, Oh saya iya, bukan yang maling. waktu ini tuh, yang waktu dibilang Yang curi mana? HP, Aku nggak tahu lagi. Ada ada kasus kayak dia gitu. dibilang kayak dia Dia mau dibilang ngapain ya? curi Terus dia HP. dibilang curi HP gitu. Oh gitu. Terus Padahal dia bukan pencuri HP, terus udah terus dipukulin. udah dipukulin, Udah baru dipukulin. ketahuan kalau Iya, ternyata terakhir dia dia bukan. Hmm. Nah itu kalau udah masak serem ya. Untung polisi cepat gitu. Sejujurnya gue juga sering ngeliat konten lu itu dan gue sebetulnya salut karena harus ada orang peduli. Iya. Ada hak pejalan kaki, ada hak pengendara motor, dan lu tuh membela hak pejalan kaki untuk bisa jalan tanpa gangguan motor gitu ya. Iya, benar. Tapi tadi Itu diserbu sama ojek online, bro. tidak Iya, hanya jadi bukan ojek online awalnya. ada, kita katakan oknum ya, biar Oke. nggak ini, kita praduga tak bersalah. Jadi ada oknum, kalau dikumpulin oknum jadi ratusan juga sih. Iya sih. Jadi ada Awalnya sih oknum bukan dan odol. ada oknum warga gitu. Oke. Jadi ceritanya itu kita katakan tragedi Tebet lah. Tragedi Tebet. Tragedi Tebet. Minggu lalu hari Selasa kita. Jadi hari tragedi Tebet nggak berapa lama tragedi Lenteng Agung. Nyambung lagi tuh. situasional nih. Pas kita lewat mau pulang ke daerah Bekasi, ini kok banyak banget ya lawan arah gitu. Termasuk angkot. Termasuk akhirnya kita- Kalau angkot loh. angkot nggak heran sih ya kalau angkot. Apa ya, kayak situasional aja gitu, kita berhentiin, kita coba ya namanya konten kreator ya. Masalahnya angkot tuh sekarang kan udah Jaklingko ya mostly. Apalagi Iya. di Jakarta. Dia udah nggak ngejar-ngejar target lagi. Oh ya karena udah sama Udah pemerintah tinggal langsung. jalan aja. Sebenarnya apa yang dia cari buat lawan-lawan arah gitu kan sebenarnya bingung. Dokumentasi lah. Nah, Atau mungkin supaya, orang-orang yang ini yang pesan nggak kerja baiknya, sama pesan Jaklingko juga. mungkin. iya, jadi ada Oh, masih impact ada? yang akan Masih kita ada? angkat ke media sosial. Sekarang kan di zaman Ya, media sosial. oke. Nah, akhirnya di yang pertama itu kita hari pertama itu hanya 2 orang, banyak yang lolos dan kita itu humanis banget. Humanis terus, caranya, Pak, guys. Ada juga yang anak kecil Pelan-pelan itu gitu. berbahaya. Nggak yang Karena geruduk-geruduk aja nggak boleh udah lewat biasa gitu. Udah biasa itu rumah Kayak saya. didorong-dorong Yang motornya. lolos, banyak Nah itu alasannya udah biasa itu rumah saya. betul, yang lolos juga hanya berdua kan. Soalnya itu per sekian menit itu bisa puluhan sampai ratusan. Oke, Nah, akhirnya di hari berikutnya hari berikutnya bawa kita- lebih banyak orang. Iya, relawan kita ini banyak karena Oh. mereka pernah korban lawan arah juga. Peduli, Oh kan? jadi pernah Yaudah, ada yuk, salah satu dari ini kan relawan-relawan para pejuang pejalan kaki juga ya kalau nggak salah pernah jadi korban lawan arah. kita ke Tebet gitu hari kedua gitu. Karena ada juga yang oknum-oknum ya kasihan lo, nggak ada guna lo, nggak ada harga diri lo, lewat semua gitu. Jadi awalnya kan saking ini nggak banyaknya akan mungkin lolos, ya nggak dicegat-cegatin lolos, terus kayak pada lolos semua, terus awalnya diledek-ledekin gitu sama warga, mungkin terus lewannya tambah banyak gitu kan. Hari berikutnya, Jadilah. itulah yang Jadilah ribet kecegat itu. semua Oke, lu beneran, juga pernah ada berantem dah. niatan untuk bekerja dengan dinas kepolisian untuk ikut mengamankan Nah, itu atau gimana? kenapa tuh? Sebenarnya kita koordinasi loh. Koordinasi loh, sempat sama koordinasi pihak ke polisi. Jadi, jangan dikira kita kayak ugal-ugalan yang langsung Oke. tempat. Tapi Kadang-kadang sekarang- memang iya situasional langsung kayak masa sih iya berbuat baik kita ngelihat nih lawan arah kita inisiatif kalau Oke. gitu kan Tapi situasional, sayangnya kan? yang berbuat salahnya udah banyak, udah masa. karena kebiasaan Ya itu dia. Lu Nah tapi yang aku pertanyain ini udah koordinasi tapi tuh takut Tapi kayak takut sih. walaupun udah koordinasi tapi kayaknya dikasih izin tapi Lebih ke izin aja ya, izinnya udah nggak kayaknya apa-apa sih. halang-halangin dah sana Soalnya gitu. kalau nggak salah dulu pernah ada, lupa lihatnya di mana. Iya. Jadi ada yang komen katanya di undang-undang tuh juga ada katanya tentang tertib lalu lintas. Heeh. Jadi kita tuh sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia punya hak Buat untuk menjunjung tinggi ketertiban berlalu lintas katanya gitu. termasuk membantu tugas polisi berarti Iya. ya gitu. Jadi kita punya hak untuk misalnya kayak ngelarang musuh putar balik gitu iya, ada. Cuman UUD berapa gitu siapa tahu kan. Iya. Kalau nanti kalau ada yang nonton ada yang tahu nih bisa iya, di komen iya, kan. benar-benar boleh langsung aja. Boleh komen UUD berapa pasal berapa gitu Iya, kan. langsung. Kalau yang
pegiat gitu ya. Nah ini kan tujuan dia juga baik sebenarnya, walaupun katanya ada yang berangkat dari menjadi korban kan, tapi kan tetap aja maksudnya tujuannya kan untuk sebenarnya bikin orang-orang ini aman gak sih? Iya, jadi iya kan? tertib kan, nggak macet. Tertib, bukan nggak macet doang, tapi lebih riskan aja pasti kan dalam keselamatannya pasti kalau melanggar lalu lintas tuh. Kalau gini kan jadi gampang senggol-senggolan ya. Iyalah. Itu berusaha untuk merubah kebiasaan itu. Merubah hal-hal yang normal itu. Oke, tapi sekarang kan efeknya normal justru tanda kutip dilaporkan ya. oleh mereka katanya. Coba klarifikasi ya. Prosesnya udah sampai mana ya? Apakah Klarifikasi, benar lu mencekik? Bang. Apakah benar lu membentak? Apakah Nah benar? itu langsung kan saya baca tuh narasi-narasi dan framing yang diambil dari salah satu warga di situ, kita katakanlah namanya si I. Si Nah, I. inisialnya I. Si I. Pokoknya Kayaknya I. provokator nih si Itu I yang ya. diangkat tuh narasi itu, dibilang Iya. mencekik dan dibilang membentak anak kecil. Logikanya aja, emang Iya. ada anak kecil naik motor lawan arah, anak kecil loh. Nggak ada kan, jadi itu aja udah Ya terbantahkan. iya sih. Jadi sebenarnya itu di Masa lapangan itu dibilangnya nggak ada ngebentak anak gerakan-gerakan kecil? cekikan dan itu hal konyol banget Sekarang lah. sudah dilaporkan. Mencekik dan dituduhnya mencekik dan berteriak saat kejadian berlangsung. Gimana ceritanya? Woi, balik woi, nggak mungkin. Kalau berteriak mungkin bisa lah ya kan, karena mungkin kalau nggak dengar semakin kan. panas. Iya kan. Kayak tapi kalau awalnya kan dia bilang humanis aja, Bapak mohon maaf Iya, gitu. dilarang. Kalau lihat YouTube-nya dia juga memang kayak gitu kok, pelan-pelan sebenarnya ngomongnya. Tapi kalau misalnya ada orang awas gitu ya kesulut emosi juga. Tapi kayaknya kalau dia dari ceritanya kayaknya karena udah saking biasanya sampai warga sekitar pun mendukung yang lawan arah kan. Iya, karena merasa akamsi gitu Karena ya. itu di lapangan itu nggak ada gerakan-gerakan cekikan dan itu hal konyol banget. Sekarang Iya, sudah konyol, dilaporkan. bener. Kamu udah dilapor, Bagaimana perkembangan? yang Iya, iya. melaporkan. Oh. Kamu melaporkan. melaporkan. Oh, Nah, jadi kita kan nggak mentoler ya. Tindak- untungnya bukan dia yang dilaporin ke polisi, tapi dia yang melaporkan. Oh, melaporkan si provokatornya. Melaporkan si provokatornya dan beberapa orang lain, oknum gitu dia bilang kan kan. yang bersifat kayak main hakim sendiri, pemukulan, pengeroyokan, lempar Oke. alat ke Ada Lempar fitnah di alat, dalam pengeroyokan, sana. udah Iya, sempet. jadi narasi itu yang diangkat media-media berita nasional. Perkembangannya gimana? Perkembangannya sudah kemarin kan ini kan karena berita nasional Iya. dan udah atensi pihak kepolisian ya. Iya. Jadi udah sampai ke penyidikan. Oke, udah sampai ke tapi penyidikan mudah-mudahan karena terbuka menjadi orangnya. atensi berita nasional, jadi viral. Tapi buktinya beberapa hari setelah ini ada kejadian tragedi Lenteng Agung. Nah, benar. Itu gimana gitu. Banyak yang masih yang iya dukung dia, tapi ujung-ujungnya di lapangan ya gitu-gitu juga gitu. Susah sih emang. Di dalam itu udah Jadi mudah-mudahan ini PR semuanya untuk lebih tertib lagi dalam Benar. berlalu lintas ya. Oke. Dan ini kok tadi kita sempat tersebut ada ojol ya, nggak semua ojol seperti itu. Nggak Iya, semua. nggak Ojol semua. tuh kompak iya. Iya. Karena Kompak, ada iya. yang bagus-bagusnya juga banyak, lebih banyak lagi. iya benar oknum lah. Iya, iya, iya. Oknum iya. sebenarnya. Mungkin mereka Nih, kita tersulutnya lihat bisa tayangan karena jadi berikut karena ini, ada diprovokasi ojol yang kan, hebat ada juga. provokator. Iya gitu jadinya. Jadi ya mungkin dari sini kita ambil hikmahnya, pelajaran-pelajarannya aja, jadikan sebagai suatu kewaspadaan buat kita. Kamu mengendarakan motor juga kan, mengendarai Iya, motor. Pengendara juga lebih tertib, jangan lawan arus ya. Buat para ponakan jangan lawan arus. Kayak Bener. rumah saya di depan sana no. Tetap aja kita nggak tahu resiko apa yang mungkin bisa terjadi gitu. Kita Jangan lupa pakai helm. kita selain membahayakan orang kan kita membahayakan diri sendiri. Bener. Dan kita harus mencintai diri sendiri karena banyak orang-orang yang cinta sama kita juga ya. Gimana perasaan keluarganya di rumah? Iya, ya kan? gimana? Deket-deket tapi Belum lagi kalau misalnya udah kejadian kayak tadi banyak orang-orang neti-neti yang pada komen itu juga. Iya. Ya lagian lawan arah gitu kan. Ya lagian salah sendiri gitu kan, sedih kan sebenarnya kayak gitu. Nah, lebih berhati-hati dari hal-hal kecil kayak gitu. Yaudah kali ya buat video kali ini Bu Gito sampai sini dulu ya. Inget ya para ponakan, inget jangan melanggar dari hal-hal kecil. Pokoknya jangan melanggar lalu lintas dari hal kecil karena resikonya besar. bukan buat kita aja tapi buat orang sekitar. Iya. Kalau yang belum punya SIM jangan lupa buat SIM. Oh karena iya. tes SIM-nya benar. udah mudah sekarang. Benar. Tidak seperti dulu lagi kan. Iya, udah bukan angka 8 Iya, ya. kan, Tapi bukan. katanya tetap susah juga Tetap sih susah juga sekarang. sih kalau lihat dari videonya. Nggak tahu lebih susah di situ apa di pengurusannya. Cuak, takut banget. Menurut para ponakan gimana nih kalau SIM udah pada nggak lebih gampang dari sebelumnya belum gitu?
Apa jangan-jangan pada nggak tahu karena belum pada bikin SIM? Cuak sih ya. Nggak bikin SIM, nggak pakai helm lagi. Lawan Iya, arah. lawan arah, Udah. Iya, abis ya udah. Abis. Gitu aja kali ya. Jangan lupa like, komen tambahin nih kira-kira. Oh iya, kalau misalnya ada nih dari kalian yang nonton ini, tapi masih lawan arah setiap hari jalurnya atau gimana, langsung aja di komen. Coba kasih tahu alasan kalian dulu kenapa. Iya benar. Dan ya kan, kenapa? Tapi apapun alasan kalian itu tetap Tetap salah. Di komen juga peringatan buat kakak adeknya Babe, Engkong, semua diperingati di kolom komentar langsung aja ya, biar kita bisa saling membaca dan merimain satu sama lain, mengingatkan satu sama Terutama lain. sama ibu-ibunya di rumah gitu. Iya, Cuma ibu-ibu. kalau sen kiri beloknya kiri gitu ya. Jangan sen kiri belok kanan. Iya, apalagi ibu-ibu kan kalau lawan arah suka grogi, takutnya Nah. kan dari mobil suka grogi gitu. Pas Serem tengah banget. jalan, nah susah kita. Takut banget. Ya udah, kita pamit aja ya, udah cukup lama ya. Ya udah, yuk kita pamit dulu ya. Bugito, Titi Titi DJ, DJ, hati-hati di jalan. Dah. Bye.